teman-teman, kenalkan aku Gaby. Aku berasal dari kota Kediri. Nah, saat ini aku mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Romo. Nah, karena saya mendapatkan kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada Romo. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Tetapi saya melihat beberapa orang tidak beragama atau ateis. Hai Devi dan teman-teman semua, terima kasih untuk pertanyaanmu yang sulit itu. Saya, Romo Albertus Joni, SC, akan mencoba menjawabnya. Saya memberi 3 alasan yang kita akan renungkan dengan lebih mendalam setelah video ini tentu saja. Yang pertama, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Romo yakin bahwa ilmu pengetahuan dan sains tidak dapat cukup utuh menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seputar keberadaan manusia. Ilmu pengetahuan dan sains mungkin dapat memberi jawaban tentang bagaimana kita ada di dunia ini, bagaimana kita dibentuk dan hadir di tengah dunia. Lewat teori astrofisika misalnya, kalian juga familiar tentang teori Big Bang misalnya. Atau misal teori biologis tentang teori evolusi misalnya. Kita akan mengerti bagaimana kita ada. Tetapi ilmu pengetahuan dan sains menurut Romo tidak dapat cukup memberi jawaban tentang mengapa kita harus ada. Dalam teori astrofisika yang terkenal itu, teori Big Bang, kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah chaos. Tetapi mengapa dari chaos itu harus ada keteraturan? Mengapa dari chaos kita menjadi order? Dan kemudian dari keteraturan alam semesta, kita berevolusi menurut hukum alam itu. Jadi teman-teman, ada banyak hal rumit yang masih belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dan sains. Nanti ketika kalian sudah sedikit lebih mendalam belajarnya, coba nanti belajar juga misalnya tentang Heisenberg Principle. Bisa mulai googling tentang itu. Tentang prinsip ketidakpastian, bahwa dalam level kuantum, segala sesuatu itu sebetulnya tidak pasti. Tetapi mengapa di level yang tidak kuantum, level kita sekarang ini, mengapa kita menemukan kepastian? Ada begitu banyak pertanyaan yang belum kita bisa jawab lewat sains. Dan itu alasan pertama mengapa saya percaya pada Tuhan. Banyak orang ateis merasa bahwa rasio akal budi cukup. Ilmu pengetahuan dan sains dapat menjelaskan semua. Padahal tidak. Semakin kita belajar mendalam tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, kita akan semakin tertunduk dengan kagum. Ada begitu banyak yang masih belum terjawab. Dan itu alasan pertama mengapa saya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saya percaya kepada Tuhan karena saya dapat menikmati seni, saya dapat menikmati musik. Ada begitu banyak hal yang tidak melulu dapat dijelaskan secara fisik. Seni, musik yang sering kamu dengarkan, itu tidak melulu dapat dijelaskan secara fisik. Ada sense, ada rasa tertentu yang membuat kita terdorong dan kita senang menikmati seni dan musik itu. Saya percaya bahwa ada value di luar realitas fisik kita sebagai manusia. Ada value di luar realitas indera kita. Dan sama seperti saya menikmati seni dan musik, saya juga percaya ada value yang lebih besar yang saya tidak dapat mengerti. Dan itu saya namakan Tuhan. Value ini yang mendorong manusia mempunyai keinginan untuk berbuat baik. Tidak masuk akal kalau kita hanya memakai teori evolusi misalnya, survival of the fittest misalnya. Teori mereka yang kuatlah yang bertahan hidup. Well, itu dapat menjelaskan satu sisi, tetapi mungkin tidak semua sisi. Karena di sisi yang lain, kita menjumpai ada orang-orang yang bahkan seolah-olah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia mengorbankan hidupnya untuk yang lain. Contoh paling dekat itu ibumu. Saya percaya kepada Tuhan karena saya melihat bahwa sosok mama, sosok ibu adalah sosok yang mencintai
anaknya bahkan lebih dari dirinya sendiri. Dan karena saya menyaksikan cinta yang begitu mulia itulah, saya yakin Romo percaya bahwa cinta itu mungkin, cinta itu ada, dan sumber dari segala cinta adalah Tuhan. Segala sesuatu berdasarkan prinsip sebab akibat, bukan? Kalau ada cinta yang luar biasa dari ibu, pasti ada cinta yang lebih besar yang menyebabkan cinta ibu itu mungkin ada. Kita namakan cinta itu adalah cinta yang tidak berbatas. Siapa itu? Tuhan. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, saya percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, karena kita hidup di dalam komunitas. Tidak ada manusia yang menemukan kebenarannya sendiri. Atau minimal dalam bahasa yang lain, kebenaran sendiri belum tentu benar. Kebenaran dalam komunitas itu ya walaupun belum tentu benar juga, tetapi skalanya masih lebih baik. Kebenaran yang diverifikasi, kebenaran yang bisa dibentuk bersama-sama, itu adalah kebenaran yang lebih valid menurut Romo. Dan validnya kebenaran tentang Tuhan ini hadir dalam komunitas gereja. Sudah ribuan tahun usia gereja Katolik. Kita, gereja Katolik, adalah gereja Kristus yang paling tua. Kita adalah gereja apostolik. Kita gereja yang didirikan berdasarkan tradisi para rasul. Dari 12 rasul, kebenaran iman itu terus berlanjut ribuan tahun sampai kepadamu, lewat orang tuamu, lewat romo-romomu, lewat para uskup, lewat saudara-saudari di sekelilingmu. Dan kebenaran itu akan kau lanjutkan lagi, kelak. Maka mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena validitasnya dijamin oleh komunitas, oleh kebenaran gereja, kebenaran ajaran, kebenaran iman. Maka teman-teman, semoga 3 hal ini membantumu. Pertanyaannya singkat, tapi jawabannya panjang. Semoga tidak terlalu rumit. Saya Romo Joni, siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Terima kasih Devi dan teman-teman.